Ada yang kesulitan nggak dengan soal minggu kemarin? Atau saya lihat secara random ya, punya siapa gitu. Nanti kita coba bahas. Oke, sebentar ya, saya harus cari dulu ada di mana. Baik, ini yang saya buka punya Tira. Tiranya udah hadir belum ya? Nah, ini tugas punya Tira. Baik, jadi minggu kemarin kita membahas tentang himpunan yang bebas linier ya. Kalau minggu yang sebelumnya lagi kita sudah membahas tentang himpunan yang membangun suatu ruang vektor atau merentang suatu ruang vektor. Nah, bedanya apa yang bebas linier dan merentang? Kalau merentang itu artinya setiap unsur di dalam ruang vektor dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari unsur-unsur himpunan yang diberikan. Kemudian kalau yang bebas linier itu maksudnya adalah setiap unsur-unsur di dalam himpunan itu tidak dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari unsur-unsurnya yang lain. Dengan kata lain, jika kita menuliskan kombinasi linier dari unsur-unsur himpunan yang menghasilkan 0, maka koefisiennya harus hanya dipenuhi oleh 0 semua gitu. Jika terdapat koefisien yang ternyata tidak 0, maka himpunan tersebut menjadi bergantung linier. Minggu kemarin kita punya ruang vektor P2 atas lapangan real ya seperti biasa. Kemudian kita ingin mengecek apakah himpunan S yaitu nx kuadrat plus x, px kuadrat plus m, dan mx kuadrat plus px plus n ini membentuk himpunan yang bebas linier atau tidak dengan np dan m masing-masing ya. Ini yang punya Tira. Didapat himpunan S-nya ini anggotanya adalah X, 2X kuadrat plus 1, dan X kuadrat plus 2X. Oke, untuk memeriksa apakah S bebas linier, maka akan dicari bilangan-bilangan real, alfa 1, alfa 2, alfa 3 yang memenuhi inilah kombinasi linier yang menghasilkan 0. Oke, kemudian dijabarkan menjadi ini alfa 1x, kemudian ini 2 alfa 2x kuadrat, tambah 1 kali alfa 2 adalah alfa 2, alfa 3x kuadrat ditambah 2 kali alfa 3x. Selanjutnya, gunakan sifat asosiatif dikumpulkan yang untuk x dengan pangkat yang sama. Ya, didapat SPL-nya seperti ini, kemudian dibuat ke dalam persamaan linear matriks, lalu diperiksa determinan matriks koefisiennya, ternyata didapat 1. Oke. Ya, karena determinan A sama dengan 1 dan tidak 0, maka persamaan yang di atas hanya memiliki solusi trivial dan S-nya bebas linear. Oke. Mungkin yang menjadi kiranya sudah ada? Belum kayaknya ya. Nah, yang mungkin yang di sini yang menjadi catatan saya adalah penggunaan titik 3 ini ya. Penggunaan titik 3 ini maksudnya apa sih? Penggunaan titik 3 ini dibaca sebagai jadi. Kalau kita lihat di setiap baris, harusnya ini dibaca jadi karena determinan A tidak sama dengan 0, maka jadi persamaan apa ini persamaan 2 mungkin hanya memiliki solusi trivial jadi dan S bebas ini.
Ya, mungkin perhatikan bagi yang lain, tolong perhatikan penggunaan titik 3 ini dibaca sebagai kata jadi gitu ya. Sepertinya sih tanpa titik 3 ini juga sudah menjadi penulisan yang cukup bagus gitu ya. Kalau mau biasanya sih titik 3 determinan A sama dengan 1 tidak sama dengan 0. Titik 3 persamaan ini hanya memiliki solusi trivial. Titik 3 S bebas linear. Gitu. Ya. Oke, tapi ini sudah cukup bagus. Untuk Tira akan diberi nilai 100 ya. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang namanya basis. Apa itu basis? Basis itu bukan bakso dan sosis ya, tapi di dalam aljabar linear, kita menginginkan sebuah himpunan yang kalau bisa menjadi himpunan pembangun minimal dan bebas linear maksimal. Artinya apa sih? Ya, waktu kita membahas tentang himpunan pembangun, kita udah lihat kan ya, bahwa jika kita punya sebuah himpunan yang menjadi himpunan pembangun ruang vektor, pada saat kita tambahkan dengan vektor-vektor lain, ternyata akan tetap menjadi himpunan yang pembangun. Hanya saja jika kita punya sebuah himpunan yang bebas linear, terus kita tambahkan dengan unsur lain, ternyata itu belum tentu menjadi himpunan yang tetap bebas linear. Gitu. Tapi sebaliknya ya, jika kita punya himpunan yang bebas linear, pada saat kita kurangi unsurnya, dia akan tetap bebas linear. Itu. Tapi jika himpunan pembangun, jika kita kurangi unsurnya, nanti bisa jadi malahan tidak membangun lagi. Gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya himpunan pembangun ruang vektor R3 yang standar ya, vektor IJK. S-nya ini isinya 100, kemudian 010 dan 001. Himpunan ini adalah himpunan yang bebas linear. Ya. Pada saat kita kurangi, dia akan tetap bebas linear kan ya. Dan juga merupakan himpunan pembangun R3. Nah, himpunan S ini, jika kita tambahkan unsurnya, ternyata akan menjadi tidak bebas linear. Maaf Ibu. Oh, ya. Kemudian jika kita kurangi unsurnya, jadinya tidak membangun lagi himpunan S ini. Maka di sini himpunan S kita katakan sebagai himpunan pembangun yang minimal dan juga himpunan bebas linear yang maksimal. Artinya apa? Ya seperti itu ya. Jadi kalau himpunan pembangun minimal itu berarti pada saat kita kurangi unsurnya menjadi tidak membangun lagi. Kemudian himpunan bebas linear maksimal artinya pada saat kita tambahkan unsurnya, dia tidak mungkin lagi menjadi bebas linear. Oke, nah himpunan seperti apa saja? Apakah hanya ini himpunan yang bisa kita buat gitu sebagai himpunan pembangun minimal dan bebas linear maksimal? Ternyata enggak ya, sebetulnya ada tak hingga banyaknya himpunan yang seperti ini pada ruang vektor R3. Mungkin salah satu yang cukup sederhana adalah misalnya kita punya himpunan H yang isinya adalah 101, 010 dan 10-1. Nah, ini juga merupakan himpunan yang membangun sekaligus bebas linear. Ya gitu. Mari kita coba ya gitu membangun. Ya ini kalau misalnya kita tuliskan, kita coba cek 101, 010, 10-1. Kita hitung aja determinannya. Boleh ya langsung dituliskan seperti ini karena dia kan R3, dia panjangnya 3, terus banyak unsurnya 3, jadi bisa dibentuk matriks A seperti ini.
tinggal disusun aja menjadi kolom-kolom matriks A. Kemudian kita hitung determinannya adalah 1 kali 1, 0, 0 min 1, tambah 0, tambah 1 kali 0, 1, 1, 0. Apakah ini min 1, min 1, min 2 ya? Jadi kalau kita punya seperti ini, nanti AX sama dengan B-nya. Ini akan menjadi punya solusi tunggal ya. Ini merepresentasikan SPL alfa 1 plus apa? Alfa 1 plus alfa 3. Kalau untuk setiap V elemen R3, V-nya kita tuliskan sebagai ABC misalnya. Ini sama dengan A, kemudian alfa 2-nya sama dengan B, alfa 3 sama. Salah. Alfa 1 min alfa 3 sama dengan C. SPL-nya gimana? Alfa 1. Kita sebut ini U1, U2, U3. Ini sama dengan vektor ABC. Gitu ya. Nah, ini nanti akan punya solusi tunggal dan juga pada saat kita punya alfa 1 U1, alfa 2 U2, alfa 3 U3, 0, 0, 0, ini hanya punya solusi trivial. Nah, jadi dia bebas linier dan juga membangun gitu. Kalau misalnya kita tambahkan satu buah unsur gimana? Apakah pasti tidak bebas linier? Kita coba aja gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita punya, kayaknya nggak cukup ya saya nulis di sini sebentar. Saya mesti buka apa namanya? Open board ya. Oke. Bentar, kalau mau buka ya. Mana masih belum terbuka. Kenapa ya? Sudah kita coret-coret dulu di sini. Nah, kalau misalnya kita tambahin aja ya unsurnya dengan 111. Kita coba apakah ini jadi bebas linier? Nggak mungkin ya. Kenapa? Karena bebas linier itu kan selain kita dapat menuliskan seperti ini juga kita dapat katakan bahwa setiap unsur di dalam himpunan setiap unsur di dalam himpunan tidak dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari unsur-unsur yang lain.
Artinya apa? Nah, karena kita punya himpunan 101, 010, dan 10-1 ini membangun ruang vektor R3, akibatnya pada saat kita mengambil satu buah unsur selain ini, dia tuh akan selalu dapat dituliskan sebagai kombinasi linear dari 101, 010, 10-1 gitu. Ya enggak? Maka ini dapat dituliskan sebagai ditulis sebagai kombinasi linear dari H. Artinya apa? Oh, kita beri nama ini sebagai vektor W gitu ya. Akibatnya kalau kita punya sebuah himpunan yang isinya U1, U2, U3, dan W, ini jadinya bergantung linear. Kenapa boleh menyimpulkan seperti itu? Boleh dong ya. Kenapa? Soalnya nanti untuk membuat say beta 1 U1, beta 2 U2, beta 3 U3, beta 4 W, kan si W-nya bisa ditulis sebagai kombinasi linear ya dari U1, U2, dan U3. Katakanlah kita punya menuliskan seperti ini, terus kita punya, saya nulis di sebelah mana lagi? Terus katakanlah kita punya bentuknya gamma 1 U1, gamma 2 U2, gamma 3 U3, ini sama dengan W, maka di sini kita bisa tuliskan beta 4-nya 1, beta 1-nya kita ambil min gamma 1, beta 2-nya min gamma 2, beta 3-nya min gamma 3, nanti jadinya 0. Gitu. Padahal ini kan nggak 0, kenapa? Karena ya belum tentu 0. Kenapa? Karena vektor W-nya bukan vektor 0. Bingung nggak? Mendingan saya nuliskan di open board-nya sudah terbuka, tapi terbukanya sampai 3 bulan. Gimana ya? Apakah saya bisa tutup yang dua lagi? Bisa. Oke. Kita coba lihat. Nah, tadi kita punya apa? Himpunan H ya. H-nya isinya U1, U2, U3. Terus tadi U1-nya apa ya? U1-nya 101, U2-nya 010, dan juga U3-nya sama dengan apa tadi? Bukan 0. Min 10, 10 min 1 ya. Nah, ternyata H-nya ini membangun apa tadi? Pembangun minimal dan bebas linear maksimal. Tadi kita udah menunjukkan bahwa H-nya membangun gitu ya. R3 sama dengan span H. Dan juga kita sudah tunjukkan bahwa H-nya memang bebas linear. Nah, coba bagaimana menunjukkan bahwa H-nya ini memang bebas linear maksimal. Oke, tadi kita kita memilih suatu vektor gitu. Yaitu vektor W yang isinya adalah 111. Apakah W bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari ini? Ya, harusnya.
Kenapa? Karena W-nya ini kan unsur di R3 dan himpunan H-nya ini membangun atau merentang R3. Jadi harusnya akan ada alfa 1, alfa 2, alfa 3 sehingga alfa 1 U1, alfa 2 U2, alfa 3 U3 ini sama dengan W. Cuma kayak gimana ya? Sebentar, berarti ya udah kita hitung aja. Kalau alfa 2-nya kayaknya pasti 1 ya. Cuma alfa 3-nya nih berapa? 1, 0, min 1. Oke, berarti nanti kita akan dapatkan alfa 1 tambah alfa 3-nya sama dengan 1. Tapi alfa 1 min alfa 3 sama dengan min 1. Kita jumlahkan, kalau gitu alfa 1-nya ini harus 0, berarti alfa 3-nya sama dengan 1. Gitu ya. Ya, kita langsung isikan saja di sini. Dibalik enggak? Bentar. Ini kalau dijumlahkan 2 alfa 1 sama dengan 0, alfa 1-nya jadi 0, terus ya betul, alfa 3-nya 1 ya. Saya salah ya, ini harusnya 1, min 1. Gimana sih? Bentar, kita hapus dulu ini ya. Jadinya apa? 2 alfa 1 sama dengan 2, alfa 1-nya 1. Alfa 3-nya yang 0 ya, maaf, dibalik. Oke, ini 1, ini 0. Saya hapus ininya ya, kotetannya. Nah, kalau kita punya seperti ini, maka pada saat kita tambah himpunannya menjadi himpunan H1 gitu, yang isinya adalah U1, U2, U3, dan W, ini pasti menjadi himpunan yang bergantung linier. Kenapa? Karena kita bisa menuliskan min 1 kali U1 dikurangi ditambah min 1 dikalikan dengan U2 tambah 0 kali U3 ditambah dengan W, ini nanti hasilnya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena ini kan min 1 U1 ditambah min 1 U2 ditambah 0 kali U3, dibalik ya. Terus W-nya apa? W-nya kan sama dengan 1 kali U1, 1 kali U2, 0 kali U3. Nah, min U1 tambah U1 jadi 0 ya. 0 ditambah min 1 tambah min 1 U2 tambah 1 kali U2. Jadi min U2 tambah U2 jadi 0 juga. Terus 0 kali U3 tambah 0 kali U3 ya 0 juga. Hasilnya menjadi vektor 0. Nah, akibatnya kita lihat di sini pada saat kita menambahkan satu buah unsur di R3 ke dalam himpunan U1, U2, U3 ini, dia menjadi bergantung linier ya, tidak lagi bebas linier. Maka himpunan H ini kita katakan sebagai himpunan yang bebas linier maksimal. Gitu. Tapi kan ini yang dipilih cuma kita kan memilih ya, tidak berlaku untuk setiap unsur lain di dalam W. Oke, kalau gitu sekarang kita ambil W-nya yang lebih umum. Sebentar ya, iklan dulu, ada yang minta bukain sesuatu.
Kita ambil sekarang W-nya yang umum gitu. Ambil sebarang W di R3. W-nya apa? Oke, katakanlah W-nya ini karena W-nya unsur di R3 dan R3-nya ini merupakan span dari H, maka akan ada apa? Akan terdapat alfa 1, alfa 2, dan alfa 3, bilangan-bilangan real, sehingga W yang apapun di dalam R3 ini dapat kita tuliskan sebagai alfa 1 U1, alfa 2 U2, alfa 3 U3. Nah, kemudian kalau gitu himpunan kita sebut saja sebagai H aksen, tadi H1 sekarang H aksen, yang isinya U1, U2, U3, dan W, ini akan bergantung linier. Kenapa? Karena pada saat kita tuliskan beta 1 U1 tambah beta 2 U2 tambah beta 3 U3 ditambah beta 4 U4, maaf ada penampakan. Kok 4 sih? Beta 4W sama dengan 0, ini akan dipenuhi mungkin kita tuliskan dulu ya, bahwa di sini W-nya tidak sama dengan 0. Ya enggak, kenapa? Karena kalau W-nya sama dengan 0, ya obvious nggak sih? Kalau W-nya sama dengan 0 kan udah pasti ya ini akan bergantung linier. Tapi sebentar, berarti kita perlu bikin jadi 2 kasus untuk menunjukkannya. Nah, ini ya buktinya. Pertama kita punya kasus 1, W-nya adalah vektor 0. Kalau vektor 0 ya jelas bahwa H-nya U1, U2, U3, 0. Ini pasti bergantung linier ya. Terus kasus 2. Kasus 2-nya adalah W-nya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Berarti alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 tidak semuanya 0. Artinya apa? Artinya kalau seperti ini berarti ada min alfa 1, min alfa 2, dan min alfa 3 bilangan real yang tidak semuanya 0 juga. Oke, nah terus gimana? Maka kita akan punya beta 1 U1, beta 2 U2, beta 3 U3, tambah beta 4W, ini akan sama dengan 0 jika beta 1-nya sama dengan
Gimana? Oh ya, kita tuliskan dulu saja. Beta 1U1 tambah beta 2U2, beta 3U3, terus ditambah W-nya apa? Tadi W-nya adalah alfa 1U1, alfa 2U2, alfa 3U3. Dan ini sama dengan 0. Akibatnya beta 1 plus alfa 1 U1, beta 2 alfa 2 U2, beta 3 alfa 3 U3. Kalau ini menghasilkan 0, ini akan dipenuhi oleh beta 1 plus alfa 1 sama dengan 0, dan beta 2 plus alfa 2 sama dengan 0, dan beta 3 alfa 3 sama dengan 0 juga. Akibatnya apa? Beta 1-nya sama dengan min alfa 1, dan beta 2 sama dengan min alfa 2, dan beta 3 sama dengan min alfa 3. Oke, karena tadi alfa 1, alfa 2, alfa 3 tidak semuanya 0, haruslah beta 1, beta 2, dan beta 3 juga tidak semuanya 0. Akibatnya apa? Jadi bergantung linier. Aksen bergantung linier. Gitu ya. Nah, ini buktinya secara umum seperti ini. Kalau pembangun minimalnya gimana? Ya coba aja. Misalnya salah satu dihilangkan gitu ya. Silakan dicoba. Kalau misalnya ada U1 yang dihilangkan, nanti bentuk nanti bentuk vektor yang bisa dibuat jadinya seperti apa? Nah, di sini kan kalau U1 dihilangkan nanti jadi bentuknya harus alfa 3, alfa 2, min alfa 3. Silahkan coba cari vektor apa yang nggak bisa dibentuk hanya dengan U2, U3. Kalau U2-nya yang dihilangkan, berarti nanti komponen keduanya harus 0 aja kan ya, nggak boleh komponen tengahnya tidak 0. Terus kalau U3-nya kita hilangkan, maka nanti komponen pertama dan ketiganya itu harus selalu sama gitu. Padahal kalau kita kan bisa aja buat vektor 1, 2, 3 itu udah nggak bisa dibangun hanya dengan U1, U2. Vektor 1, 2, 3 nggak bisa dibangun hanya dengan U2, U3. Vektor 1, 2, 3 nggak bisa hanya dibangun dengan vektor U1, U3. Gitu ya. Buktinya silahkan tuliskan sendiri ya untuk pembangun minimalnya. Nah, kenapa? Soalnya kalau pembangun minimal mah cukup mencari contoh penyangkal aja. Kalau yang ini harus dibuat lebih umum. Nah, terus sampai mana tadi? Oke. Ternyata himpunan yang pembangun minimal dan juga bebas linear maksimal ini diberikan sebuah istilah sendiri, yaitu yang namanya basis, gitu ya. Ya, secara formal definisi dari basis adalah himpunan B yang isinya adalah vektor-vektor di dalam V, yaitu V1, V2 sampai dengan Vn, dikatakan basis untuk ruang vektor V jika pertama B-nya ini merentang V, dan yang kedua B-nya ini bebas linear gitu.
Yang perlu diingat lagi adalah jumlah unsur pada basis ini dinamakan dimensi dari ruang vektor. Kalau kita lihat ya R3. R3 itu kan tadi yang paling mudah apa? 100 gitu ya. 010 dan 001. Unsurnya ada 3 ya. Nah, jadi kita katakan bahwa dimensi R3 adalah 3. Gitu. Jadi dan basis yang seperti ini dinamakan sebagai basis baku dari R3. Saya pindah dulu ke open board-nya. Saya ganti dengan warna lain dulu ya. Jadi yang namanya basis itu misalkan kita punya ruang vektor V. Seperti biasa lapangannya langsung dijadikan lapangan real saja. Nah, terus kita punya himpunan B yang isinya V1, V2 sampai dengan Vn. Ini adalah unsur-unsur di dalam V. Ini disebut sebagai basis. Enaknya nulisnya apa ya? Basis untuk V aja ya. Jika kedua syarat ini dipenuhi. Pertama, merentang. Yang kedua, bebas linier. Gitu. Nah, kalau misalnya R3, ya kita punya basis baku. R2 dulu deh, yang lebih kecil ya. Kalau R aja basisnya apa? Kalau R aja mau basisnya 1 ya. Basisnya himpunan 1. Ini tinggal dikalikan dengan skalarnya aja. Kalau R2 isinya apa? R2 basisnya itu adalah yang paling mudah 10 dan 01 ya. Kalau R3 basisnya tadi yang 100, 010 dan 001. Nah, ini yang dinamakan sebagai basis baku dari Rn. Dari R1, R2, R3. Secara umum, jika kita punya Rn, basisnya itu bentuknya adalah E1, E2, sampai dengan En. Apa ini? Untuk setiap EI-nya, ini adalah vektor-vektor yang unsurnya 0, kecuali pada unsur ke I. Ini 1, terus 0, 0 lagi. Itu untuk I-nya dari 1 sampai N. Jadi kalau kita lihat ini kan sebetulnya E1, E2, E3 gitu ya. Dilihat dari posisi angka satunya ada di mana. Jadi kalau misalnya kita punya R100, bentar, saya salah ya. Jadi kalau misalnya kita punya R100, maka nanti ada E1, E1-nya itu unsur komponen pertamanya 1, terus bawahnya 0 gitu ya, sampai panjangnya 100 komponen. Nanti kita punya misalnya E54, berarti 0, komponen pertama sampai 53-nya 0, terus 54-nya 1, terus sisanya 0 lagi. Gitu. Dan seterusnya ya, kira-kira seperti itu untuk yang namanya ini basis baku untuk
Rn. Ya. Oke, ini di sini kita berbicara Rn sebagai vektor kolom, tapi kita juga punya Rn sebagai vektor baris. Penulisannya gimana kalau ini kan penulisannya sebagai kolom gitu. Jadi kalau misalnya R2 nanti tuh basisnya jadi gini. 1 0 0 1. Terus R3 sebagai vektor baris basisnya adalah 1 0 0 0 1 0 0 0 1 gitu ya. Hati-hati tertukar penulisannya, yang atas ini sebagai vektor kolom, yang ini sebagai vektor baris. Oh ya, terus kembali lagi, tadi kalau kita berbicara dimensi, pada saat kita punya Rn, dimensi itu apa? Dimensi itu tadi ya jumlah, dimensi itu adalah banyaknya unsur di dalam basis. Nah, Rn ini punya dimensi, balik mungkinnya saya nulisnya. Dimensi dari Rn ini adalah N. Oh, mungkin bukan cuma Rn yang seperti ini ya, tapi Rn yang sebagai baris juga. Gitu, ya. Ya, nanti kita lihat bahwa dimensi dari suatu ruang vektor itu nggak mungkin beda-beda, pasti satu aja. Nah, selanjutnya yang sudah kita bahas lagi apa ya? P. Kalau P yang biasa makan sama P, kalau P1 berarti himpunan fungsi-fungsi konstan ya, kita nggak usah tuliskan. Mungkin kita cek P1, P0 itu himpunan fungsi-fungsi konstan. Tapi kalau P1 ini kan himpunan fungsi polinom dengan pangkat 1 ya. Sorry, saya tuliskan gini, Px sama dengan Ax plus 1 gitu ya, dengan Ax plus 1, Ax plus B dengan A dan B-nya bilangan real. Nah, basis bakunya adalah X dan 1. Gitu. Kenapa? Karena ini kan kombinasi linear dari X dan 1 ya, A dan B-nya masing-masing bilangan real. Kalau P2 berarti bentuknya Px sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A, B, C-nya bilangan real. Basisnya kayak gimana? Basisnya berarti selain X dan 1 ada X kuadrat. P3 gimana? P3 bukan yang partai politik ya. Tapi di sini adalah polinom dengan pangkat paling tinggi 3. A, B, C, D bilangan real. Oke, basisnya gimana? Basisnya berarti kita tambah lagi X pangkat 3, X pangkat 2, X, dan 1. Tuh. Nah, bisa disimpulkan berarti dimensi dari Pn apa ya? Pada saat P1 isinya 2, pada saat P2 isinya 3, pada saat P3 isinya 4. Maka dimensi dari Pn adalah N plus 1. Gitu. Apalagi yang mungkin kita perlu tahu? Ruang matriks ya. Bentar, kayaknya ada satu lagi deh. Apalagi saya, ya udah ini dulu aja.
Ruang matriks misalnya kita punya R, kalau yang bentuknya kolom udah jelas lah ya, nanti kan jadi kalau matriks baris atau matriks kolom aja kan nanti seperti Rn yang ini atau Rn yang itu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya R2 kali 2, R2 kali 2, ini kan berarti matriks 2 kali 2 ya. Nah, basisnya kayak apa? Basisnya ini berarti 1, 0, 0, 0. Terus tinggal kita geser-geser aja posisi satunya, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Itu. Nah, kebayang ya, jadi basis bakunya itu semuanya 0 kecuali ada satu komponen yang nilainya 1 yang digeser-geser aja posisinya seperti ini. Kalau R-nya 2 kali 2 berarti kan ada 4 komponen. Di situ kita geser-geser semuanya, maka unsur basisnya ada 4. Secara umum, dimensi dari ruang matriks, katakanlah M kali N, ini adalah M kali N ya. M dikali N. Tuh. Ya, seperti ini. Rasanya ada satu lagi yang harusnya diketahui. Tapi saya lupa lagi. Ya. Harusnya cek di mana, saya nggak buka. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini, basis-basis baku untuk beberapa ruang vektor yang mungkin nanti akan banyak kita temui di dalam kuliah ini. Tolong diingat-ingat, dan juga dimensinya ya. Kalau kita punya Rn, dimensinya adalah N. Kalau kita punya Pn, himpunan polinom, dimensinya adalah N plus 1. Dan kalau kita punya ruang matriks, maka dimensinya adalah banyak baris dikalikan dengan banyak kolomnya. Tuh. Ini basis-basis bakunya. Nah, kemudian ada apa lagi yang terkait dengan basis? Nah, yang pasti unsur-unsur basis itu nggak boleh ada yang sama. Kenapa? Kalau ada yang sama, jelas-jelas tidak bebas linier ya. Kemudian selain harus berbeda, nanti nggak boleh ada kelipatan juga. Kita ingat lagi apa aja yang membuat sebuah himpunan menjadi tidak bebas linier. Yang pertama tentu unsur-unsurnya harus berbeda. Kemudian nggak boleh ada vektor 0. Ya. Kemudian tidak boleh ada kelipatan, tidak boleh ada yang sama, tidak boleh ada kelipatan dari unsur lain di dalam basis tersebut. Nah, kemudian gimana kalau dengan himpunan 0 punya basis enggak? Ya enggak lah ya, dia dimensinya kita katakan dimensinya 0 untuk himpunan yang unsurnya hanya 0 saja. Tuh. Nah, terus oke, di sini ada contohnya. Pertama akan diperiksa apakah himpunan S yang isinya adalah X, 2 plus X, 1 plus X kuadrat, ini merupakan basis untuk ruang vektor P2 atas lapangan real. Nah, seperti tadi syaratnya, yang pertama kita cek membangun atau merentang. Jadi gimana? Ya kayak yang sebelumnya sih, kita cari alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ini bilangan-bilangan real yang memenuhi. Oh, saya lupa. Ambil dulu ya. Ambil PX sama dengan saya mau nulisnya, enaknya nulisnya kayak gini apa dibalik ya? Dibalik kali, biasanya pangkat tinggi di depan. Ini unsur di P2. Yang memenuhi
alfa kali X, alfa 1 kali X, alfa 2 kali 2 plus X, 2 plus X, ditambah alfa 3 kali 1 plus X kuadrat, ini sama dengan AX kuadrat BX plus C. Apa yang akan kita dapatkan? Berarti di sini alfa 1X ditambah 2 alfa 2 tambah alfa 2X tambah alfa 3 ditambah alfa 3X kuadrat sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau kita samakan posisinya ya, berarti alfa 3X kuadrat ditambah alfa 1 alfa 2X tambahkan 2 alfa 2 plus alfa 3 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Alfa 3-nya harus sama dengan A, alfa 1 tambah alfa 2-nya sama dengan B, 2 alfa 2, alfa 3-nya sama dengan C. Terus gimana? Ya udah, kita bikin matriks seperti biasa. Ini jadi 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 2, 1. Kali alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan ABC. Oke, ini matriks A-nya kita sebut, kita hitung saja determinan dari matriks A-nya berapa. Saya pakai kofaktor seperti biasa, 0 tambah 0 tambah 1 kali 1102. 2 ya, tidak sama dengan 0. Maka persamaan linier yang ini kita sebut saja dengan bintang punya solusi tunggal. Ini saya pindahkan dulu ke bawah. Gitu. Terus, nah berarti sekarang, oh ya, artinya apa? Artinya jadi S merentang P2. Nah, selanjutnya kita apa namanya? Oh ya, cik bebas linier ya. ADTS bebas linier. Oke, gimana? Berarti seperti tadi akan dicari alfa 1, alfa 2, alfa 3 bilangan real yang memenuhi alfa 1X tambah alfa 2 kali 2 plus X ditambah alfa 3 kali 1 plus X kuadrat. Ini sama dengan 0. Beri nama sebagai bintang 2. Nanti bla 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 dapat persamaan matriksnya. Silahkan dilengkapi sendiri ya. 001, 110, 021, alfa 1, alfa 2, alfa 3 sama dengan 000. Oke, ini tadi matriks A-nya, determinan A-nya tadi udah dapat ya, berapa? 2 ya? Bentar, 2 apa min 2? 2. Jadi, SPL homogen. Bintang-bintang ini hanya punya solusi trivial ya. Hanya punya solusi trivial. Jadi apa? Jadi S-nya bebas linier. Gitu.
Ya, ini ya kurang lebih sama seperti yang sudah kita lakukan ya selama 2 pertemuan ke belakang. Kita mengecek bebas linier, mengecek membangun gitu. Caranya sih sama-sama aja. Seperti itu. Kemudian, nah di sini kita melihat ada beberapa teorema yang berkaitan dengan basis. Oh ya, tentu kalau teorema-teorema yang terkait membangun dan bebas liniernya kita nggak usah bahas lagi ya. Nanti itu akan mengikuti dari teorema-teorema yang sudah kita bahas minggu kemarin, akibatnya juga gitu. Nah, yang sekarang kita punya adalah, jadi kalau misalnya kita punya, ya Lansky saya mute dulu ya. Oke. Jadi jika kita punya sebuah basis untuk vektor V, maka setiap unsur V ini dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari unsur-unsur B secara tunggal. Artinya apa? Kalau ada kita punya sebuah vektor, maka maka hanya mungkin ada satu set alfa 1, alfa 2, alfa sampai dengan alfa n sebagai koefisien di dalam kombinasi linier ini. Kebayang nggak sih? Jadi kayak misalnya, kalau contohnya di R3 gitu ya, kan tadi kita lihat basis bakunya aja, 100, 010, dan 001. Nah, ini kan kalau kita punya sembarang vektor V yang isinya A, B, C, ini kan hanya mungkin dituliskan sebagai A kali 100 ditambah B kali 010 ditambah C kali 001 gitu. Dan ini kan spesifik ya. Kalau misalnya kita punya 1, 2, 3, ya berarti ini sama dengan 1 kali 100, 2 kali 010, 3 kali 001. Ini tuh nggak mungkin ada bilangan lain sebagai koefisien di dalam kombinasi linier ini. Gitu. Tidak mungkin ada bilangan lain, misalnya ini jadi -1, ini jadi setengah, ini jadi 10, itu tidak akan menghasilkan vektor yang sama gitu. Begitu kita ubah kombinasi liniernya, maka vektor yang dihasilkan akan menjadi berbeda juga. Dan itu berlaku tidak hanya untuk basis baku, tapi setiap basis di dalam himpunan R3. Ya, salah satunya yang tadi kita lihat sebagai contoh itu mana? Ini ya, 101, 010, 10-1. Nah, mungkin di sini kita bahas teoremanya. Teoremanya menyatakan apa jika B ini adalah V1, V2 sampai dengan Vn. Ini basis dari V. Maka setiap unsur V dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari B secara tunggal. Oke. Mari kita coba buktikan. Buktinya kita pakai
kontraposisi ya. Jadi andaikan kontraposisi itu apa? Kita menunjukkan bahwa jika negasi Q, maka negasi P. Gitu. Secara tunggal artinya apa? Tidak ada dua set alfa 1, alfa 2 sampai dengan alfa n gitu. Yang berbeda yang bisa kita pakai untuk menuliskan kombinasi linier dari sebuah unsur di dalam V gitu. Jadi gimana? Oke, mungkin sebelum andaikan ini kontraposisi ya. Kalau bukti langsung kita berarti ngambil unsur V, tunjukkan bahwa hanya ada satu set. Cuma ini kan agak susah. Maka kita pakai kontraposisi seperti ini. Jadi kita ambil dulu, kita beri nama apa? U mungkin. U ini elemen dari V. Ambil sembarang mungkin ya. Nah, coba. Sekarang andaikan terdapat dua bentuk kombinasi linier. Kombinasi linier ya. Dari B yang menghasilkan U. Apa artinya? Oke. Berarti, atau misalkan kita punya alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 dan seterusnya sampai dengan alfa NPN. Ini sama dengan U. Dan kita juga punya beta 1 V1, beta 2 V2 sampai dengan beta NPN. Ini sama dengan U juga. Gitu. Karena ini kan kombinasi linier yang berbeda gitu ya. Berarti kita punya ya boleh ada yang sama, boleh sih, tapi nggak boleh semuanya kan ya. Kita sebut saja berarti terdapat I dengan I-nya berada di antara 1 sampai dengan N, sehingga alfa I tidak sama dengan beta I. Ya, ini kan kalau bedanya cuma misalnya di komponen pertama aja, itu kan berarti udah beda. Tidak harus semuanya berbeda, tapi yang penting ada yang bedanya. Nah, kombinasi linier dari B. Saya lupa nulisnya ya, yang berbeda. Yang menghasilkan U. Nah, selanjutnya gimana? Oke, karena dua-duanya menghasilkan U, maka kita boleh samakan dong. Ya. Apanya yang disamakan? Ininya loh, bahwa alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah seterusnya sampai dengan alfa NPN, ini harusnya kan sama dong dengan beta 1 V1, beta 2 V2, sampai dengan beta NPN. Betul ya? Terus apa yang kita lakukan? Ya, kita pindah ruaskan gitu. Kita kumpulkan yang V1 dengan V1, V2 dengan V2, Vn dengan Vn. Maka di sini akan kita dapat alfa 1 V1 tambah alfa 2 V2 alfa NVN dikurangi dengan B1 V1. Ya, sebenarnya seperti ini ya, tambah beta 2 V2 beta NVN. Ini hasilnya sama dengan 0. Tuh ya, selanjutnya kita gunakan
sifat distribusi, sifat asosiasi, supaya kita mendapatkan seperti ini. Alfa 1 kurangi beta 1 V1. Cepetan nggak? Atau saya mesti nulisin? Enggak lah ya. Bisa lah ya, ngerti kenapa dari atas jadi ke bawah. Alfa 2 min B2, V2, alfa n min beta n Vn. Ini sama dengan 0. Oke, kita ingat kembali bahwa karena himpunan B-nya ini merupakan basis, karena B-nya ini adalah basis, dia memiliki sifat apa? Dia pasti kan bebas linier ya. Artinya apa? Artinya jika kita punya gamma 1 V1, gamma 2 V2, dan seterusnya sampai dengan gamma n Vn, ini menghasilkan vektor 0. Saya lupa di sini nolnya vektornya. Nah, ini tuh hanya dipenuhi oleh setiap gamma-nya ini harus bernilai 0. Oke. Nah, gitu. Terus gimana dong? Oke, kalau ini hanya dipenuhi oleh gamma, semua gammanya harus 0, berarti kalau kayak gitu kita akan punya SPL yang seperti ini. Alfa 1 min beta 1 sama dengan 0, alfa 2 min beta 2 sama dengan 0, sampai dengan alfa n min beta n sama dengan 0. Oh, terus kalau kayak gini gimana? Ya, tinggal kita pindah ruaskan aja semuanya. Berarti kita akan mendapatkan alfa 1 sama dengan beta 1, alfa 2 sama dengan beta 2, dan alfa n sampai dengan alfa n sama dengan beta n. Kok jadi sama semua? Padahal tadi kan bilangnya ada yang beda gitu ya. Kontradiksi dong dengan yang ini. Gitu. Ya. Padahal ya. Padahal seharusnya terdapat sebentar. Jadi kalau yang ini pakainya bukti kontradiksi ya, bukan kontraposisi. Maaf. Seharusnya terdapat I sehingga dengan I-nya berada di antara 1 sampai dengan N, sehingga alfa I tidak sama dengan beta I. Kok ini sama semua? Nah, ada ketidakkonsistenan gitu ya di sini. Jadi haruslah apa? Haruslah setiap unsur di V. Oh ya, dan ini kita udah ambil untuk sembarang unsur ya, maka haruslah setiap unsur di V hanya dapat dituliskan sebagai kombinasi linier dari B secara tunggal. Tuh ya, di sini garis bawahi tunggalnya. Seperti itu. Oh iya, ini salahnya berarti bukan kontraposisi tapi kontradiksi.
Bedanya apa? Bedanya apa ya? Bentar. Kok saya lupa? Kalau kontraposisi kan seperti ini, tapi ini nggak kontraposisi. Kenapa? Karena di sini kita menuliskan unsur V sebagai kombinasi linier dari unsur B yang berbeda. Harusnya kalau kontraposisi berarti menunjukkan bahwa B-nya tidak lagi menjadi basis. Bentar. Saya lupa. Kalau nggak salah seperti ini ya, kontradiksi itu kita memanfaatkan pernyataan bahwa jika P maka Q, kita dapat menuliskan jika P maka R dan R maka Q. Nah, kita bisa menuliskan ini tuh setara gitu ya. Iya sih. Yang ngambil kuliah logmat, tolong konfirmasi ini tandanya dan ya. Jika P maka R dan R maka Q kan ini setara dengan P maka Q. Terus ini tuh kayak dibalik apanya. Bentar. Saya jadi lupa lagi. Bentar, kalau ini yang kita lakukan berarti apa ya? Lupa lagi saya. Ini bukan kontraposisi ya, tapi intinya ini bukan kontraposisi, tapi kita memakai bukti dengan kontradiksi. Yang saya ingat kontradiksi itu yang memanfaatkan sifatnya seperti ini. Kalau ini mah kontraposisi. Silahkan dibuka lagi ya catatan logmatnya. Seperti apa yang kontradiksi, seperti apa yang kontraposisi. Yang saya tahu saya melakukan ini dengan kontradiksi, tapi definisi kontradiksinya apa saya lupa ya. Mohon maaf. Ya kurang lebih seperti ini, tapi untuk menunjukkannya. Kenapa sih teorema ini perlu ditunjukkan? Kenapa teorema ini penting? Karena nanti kita akan melihat bahwa si alfa 1 sampai dengan alfa n yang menjadi kombinasi linier untuk masing-masing unsur V ini berperan penting dalam menuliskan koordinat gitu, koordinat dari setiap unsur di dalam V. Nah, kalau kita udah punya jadi jika kita punya sebuah unsur di dalam ruang vektor, kita dapat menuliskannya sebagai dalam bentuk koordinat. Koordinat itu kan kayak kita menuliskannya sebagai unsur di dalam Rn gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah punya koordinat, berarti setiap ruang vektor mau yang kayak apa bentuknya juga kita dapat pandang dia sebagai ruang vektor Rn gitu. Dan itu kita tapi memerlukan jaminan di dalam teorema 2.5 ini bahwa kalau kita punya koordinat itu merefernya hanya ke dalam hanya untuk satu unsur di dalam ruang vektor, nggak mungkin koordinat yang sama menghasilkan dua buah vektor, dan sebaliknya tidak mungkin satu vektor punya lebih dari satu koordinat gitu. Nah, jadi ini untuk teorema 2.5 buktinya seperti ini. Kemudian yang 2.6. 2.6 ini menyatakan bahwa jika kita punya sebuah basis untuk ruang vektor V, kemudian kita punya himpunan bebas linier yang S yang berbeda mungkin ya dengan B, maka nanti banyak unsurnya ini tidak akan melebihi banyak unsur di dalam B. Kenapa? Ya karena yang namanya basis itu adalah himpunan pembangun yang minimal dan juga himpunan bebas linier yang maksimal. Gitu. Pada saat kita sudah punya
kita sudah punya basis dengan banyak unsurnya n, kalau kita tambahkan nanti udah pasti jadi nggak bebas linear lagi gitu ya. Mau kita gantikan juga tetap gimana sih? Ya, jadi kita mungkin aja punya, ini kan ruang ya. Saya ganti pointernya dulu. Kita kan punya ini, katakanlah ini sebagai himpunan B ya, sebagai basis dari R3 gitu. Tapi kita juga punya himpunan B1 yang tadi menjadi contoh 101, 010 dan 001. Nah, kita sebetulnya boleh mempertukarkan unsur di B dengan unsur di B1. Cuma di sini kita perlu hati-hati ya nukernya yang mana. Soalnya kalau ini kan ada unsur yang sama nih. Jadi nggak boleh misalnya, tadi ini namanya apa ya? Kita beri nama ini V1, V2, V3. Ini kita beri nama U1, U2, U3. Nah, dalam hal ini kita nggak boleh tentunya ya menukar U1 dengan V2. Kenapa? Karena nanti ada dua unsur yang sama. Atau misalnya U3 kita tukar dengan V2. Dan sebaliknya, V1 dan V3 nggak boleh ditukar sama U2. Kenapa? Karena nanti ada unsur yang kembar. Nah, tapi kalau misalnya kita punya B2 yang isinya katakanlah V1, U2, U3, nah ini juga akan menjadi basis. Kenapa? Karena akan sama-sama bebas linear dan juga sama-sama membangun. Silahkan dicoba sendiri ya. Itu ada namanya teorema pertukaran unsur basis. Kita bahas nggak ya? Saya lupa. Rasanya sih ini ada di pembuktian teorema 2.6. Silahkan cek buktinya. Cuma di sini intinya apa? Kalau kita punya basis, nggak mungkin kita punya himpunan bebas linear yang unsurnya lebih banyak dibandingkan dengan unsur basis. Jadi apa ini tuh istilahnya? Jadi basis ini merupakan himpunan bebas linear yang maksimal di dalam ruang vektor tersebut. Akibatnya ternyata setiap basis di dalam ruang vektor ini pasti memiliki unsur yang sama. Ya tadi kita lihat ya untuk R3 misalnya. Ini basisnya basis bakunya 100, 010, 001. Nah, ini contoh basis yang lain 101, 010. Tadi bukan ini ya. Apa sih tadi? 10-1 ya. Nah, ternyata ini juga membentuk basis. Intinya apa? Karena dimensi R3 itu 3, maka setiap basis itu pasti punya unsur 3. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kalau lebih atau kurang, pasti itu bukan basis gitu ya, tanpa kita mesti ngecek bebas linear atau membangunnya. Oke, jadi harus punya jumlah unsur yang sama. Nah, akibatnya juga yang tadi ya, sebuah basis ada himpunan bebas linear maksimal dan himpunan pembangun minimal dari ruang vektor C. Kenapa minimal ya? Karena kalau misalnya kita tambah nanti syarat bebas linearnya jadi hilang gitu. Nah, akibat dari hal-hal ini adalah kita punya teorema 2.9, yaitu jika kita punya sebuah ruang vektor V yang berdimensi n, kita cukup cek salah satu sifatnya aja. Apakah dia bebas linear atau membangun. Kalau bebas linear, pasti dia akan membangun. Dan sebaliknya, kalau membangun, pasti dia bebas linear. Gitu. Jadi, teorema 2.9 ini memudahkan banget kita untuk memeriksa apakah sebuah himpunan ini merupakan basis atau enggak, cukup dicek salah satu sifatnya aja, bebas linearnya aja atau membangunnya aja. Gitu. Sudah. Coba kita sedikit bahas soal ya. Kita cek soal zaman dulu. Zaman dulunya tapi nggak dulu-dulu banget. Mana ya? Nah, oke, kita lihat. Bukan yang ini.
Kita lihat soal UTS tahun lalu, ada nggak ya? Isinya apa? Bukan, ini mah nilainya. Soalnya yang mana? Bentar. Soal UAS. Oh, ini yang soal. Nah, oke. Kita lihat nomor 3. Ini pada ngelihat soal ini kan ya? Pada ngelihat soal UTS. Ya, Ibu. Oke. Ya, kita lihat. Jadi di nomor 3 ini, periksa apakah himpunan vektor berikut merupakan basis untuk ruang vektor yang sudah diberikan. Kalau bukan basis, syarat apa yang tidak dipenuhi? Ya. Nah, ingat kembali bahwa basis itu adalah himpunan pembangun minimal. Artinya apa? Kalau kurang dari itu, otomatis tidak membangun. Kalau banyak unsurnya kurang dari dimensi, dia tidak akan membangun. Saya catat dulu kali ya. Oke, di sini. Apa tadi? Kok ruang vektor. Basis itu himpunan pembangun minimal dan bebas linier yang maksimal. Oke, konsekuensinya apa dari sini? Pembangun minimal artinya kalau dikurangi unsurnya, ini maka tidak membangun lagi, gitu ya. Bebas linier maksimal artinya apa? Kalau ditambah unsurnya, nanti dia akan tidak bebas linier lagi, gitu. Ya. Nah, ini tolong diingat-ingat. Jadi, kalau kita lihat di nomor 3A, B, dan C, yang perlu kita, sebelum kita ngecek unsur basisnya, yang kita perlu tahu itu dimensi dari ruang vektor ini. Dimensi dari ruang vektor yang diberikan. Ya. Yang pertama, ruang vektor P3. Ruang vektor P3 dimensinya berapa ya? Masih ingat nggak? Saya masih ingat? Apakah saya bisa coret-coret? Menu untuk komennya nggak keluar nih. Oh, ini dia. Oke, ada yang masih ingat ruang vektor P3 ini berapakah basisnya? Boleh manggil ya. Oh, yang paling atas aja. Ari, ada Ari? Mama, dedenya udah gantian. Ada Ari? Loh, kok berkurang satu pesertanya? Mama. Ari bisa merespon. Oke, yang lain deh. Siapa? Rafli, ada Rafli? Oke, tidak ada respon juga. Siapa dong yang ada? Kayaknya yang dari tadi merespon mah Deta ya. Deta gimana, Deta?
Bu, pertanyaan tadi basis P3 kan? Bukan basis dimensinya, dimensi dari P3. Oh, dimensi. 4 berarti. 4, betul ya 4. Jadi kan kalau misalnya kita punya, terima kasih Deta. Jadi kalau kita punya, maaf. Nah kalau kita punya PN, saya susah menulis di sini. PN, dimensinya itu kan N+1 ya. N+1. Nah, jadi kalau misalnya P3, dimensinya kan harus 4 ya berarti. Kita cek dulu unsurnya di sini ada berapa. Ternyata di sini unsurnya cuma ada 3. Gitu. Unsurnya cuma ada 3, bukan 4. Akibatnya apa? Akibatnya himpunan ini tentu bukan himpunan yang tidak apa namanya. Bentar. Berarti kan harusnya himpunan pembangun minimalnya itu punya unsur 4. Ini unsurnya cuma 3, kurang dari 4. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak lagi membangun. Gitu, kayak yang ini ya. Kalau tadi misalnya harusnya dimensinya 4, terus himpunannya unsur himpunannya 3. Unsur himpunannya 3. Berarti kan ini kurang dari pembangun minimal gitu ya. Padahal ini pembangun minimal gitu ya. Maka pada saat kita punya unsur himpunannya 3, kurang dari dimensinya, dia tidak lagi membangun. Gitu. Jadi tanpa kita mesti ngecek apakah bebas linier, apakah membangun, mencari alfa 1, alfa 2, dan seterusnya, kita pakai teorema ini dulu aja. Kita bisa langsung menentukan, oke, kalau kurang dari dimensinya, pasti ini tidak membangun. Gitu ya. Nah, oke, jadi yang A ini bukan basis karena tadi jumlah unsur kurang dari dimensinya, kemudian karenanya dia tidak akan membangun ruang vektor gitu. Nah, kemudian untuk yang poin B gimana? Untuk yang poin B di sini yang diminta adalah ruang vektor R3. Oke. Ruang vektor R3 berarti dimensinya berapa ya? Ada yang berminat menjawab? Yang ini gampang dong. Saya manggil ya. Sylvie, ada Sylvie? Sylvie, dimensi R3 berapa ya? Wah, berkurang lagi 1 orang. Oke, siapa nih kira-kira? Diva Geamelia ada? Ada. Oke, bisa bantu ruang vektor R3 dimensinya berapa ya? 3, Bu. 3, iya betul ya. Ini kita cukup melihat pangkatnya aja. Kalau Rn dimensinya adalah N. Gitu ya, kita nggak usah otak-atik kayak gini. Oke, di sini ruang vektornya adalah harusnya 3, dimensi ruang vektornya adalah 3. Padahal di sini unsurnya ada 4 gitu. Apa yang tidak terpenuhi? Oke, ingat bahwa basis dari R3 itu menjadi
himpunan bebas linear yang maksimal. Nah, kalau yang maksimalnya aja cuma ada 3 unsur, kalau ditambah otomatis dia tidak lagi bebas linear, gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya dimensi 4 gitu ya, kemudian unsur himpunannya 5. Berarti ini kan lebih dari bebas linear yang maksimal gitu. Akibatnya apa? Kalau lebih dari dimensinya, dia pasti tidak bebas linear atau bergantung linear gitu ya. Tanpa kita kembali lagi harus mencari alfa 1, alfa 2, dan seterusnya. Linear. Nah, kecuali kalau sekarang kita punya yang poin C. Ruang vektor M 2 kali 2, berarti tadi udah ditulis ya bahwa ruang vektor M 2 kali 2 ini dimensinya adalah 2. 2 dikalikan dengan 2 gitu, 4. Nah, karena dimensinya 4, jumlah unsur di sini juga ada 4, kepaksa ini mesti dicek apakah mau dicek bebas linearnya atau mau dicek membangunnya. Gitu. Cukup tunjukkan salah satu terpenuhi atau salah satu tidak terpenuhi, maka itu cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa himpunan ini basis atau bukan. Maksudnya gimana? Maksudnya jadi kalau misalnya dicek, setelah dicek dia bebas linear, ya udah berarti S-nya basis gitu. Kita nggak usah ngecek juga untuk pembangunnya. Atau sebaliknya, misalnya dicek, oh ternyata ini tidak membangun. Oh ya udah berarti kalau gitu dia bukan basis gitu. Kita cukup cek salah satu dari kedua syarat tersebut, bebas linearnya atau membangunnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Tidak ada Ibu. Ya, terima kasih kalau tidak ada. Mungkin kita bahas tugas untuk minggu ini ya. Tugasnya mana? Tugasnya di sini. Kembali ke course-nya mana ya? Maaf, internet saya lagi pelan-pelan. Loadingnya jadi lama ya. Mana ya? Tugas 4. Oke. Jadi di sini diketahui ruang vektornya di P2 gitu ya. Jadi himpunan polinom dengan derajat paling tinggi 2. Diminta untuk memeriksa apakah himpunan P1, P2, P3 ini merupakan basis untuk P2 kalau diketahui bahwa P1-nya adalah nx kuadrat plus x plus 1, kemudian P2x-nya adalah x kuadrat plus px plus m, dan P3x-nya sama dengan m plus 1. Baik, kita coba kerjakan dulu ya. Ini ke bawah lagi aja, kepala ya. Saya kasih pembatas dulu lah ya. Segini cukup kayaknya.
Oke, kita lihat di sini contoh tugas. Contoh. Contoh tugas 4. Oke. Tadi diketahui ruang vektornya adalah P2, kemudian himpunan H-nya isinya adalah P1, P2. P2 dan P3 dengan P1-nya apa? P1-nya adalah nx kuadrat plus x plus 1. Kemudian P2-nya adalah x kuadrat plus px plus m. Satu lagi apa? M plus 1 ya? Oke. Kita akan cek akan diperiksa apakah H-nya ini basis untuk P2. Nah, seperti biasa kita tentukan dulu dong NP dan M-nya apa. Misalkan NPM-nya 1, 2, 3 gitu ya. Anggap saja sebagai doa kapan-kapan di prodi matematika muncul NPM 1, 2, 3 ya. Apa tadi? Jadi H-nya apa? Berarti H-nya adalah X kuadrat plus X plus 1, kemudian X kuadrat plus 2X plus 2. Salah. Plus 3 ya. Kan M-nya 3. Terus satu lagi apa? 4. 3 tambah 1. Oke, pertama kita cek dulu tentunya ya. Kita punya ruang vektor P2 ini, dimensi dari P2-nya berapa? 2 tambah 1 ya, 3. Jumlah unsur di H-nya ada berapa? Ada 3, gitu. Oke, jumlah unsur di H sama dengan dimensi P2. Berarti ini menjadi calon basis, gitu. Oke, kemudian kita cek lagi, ada nggak unsur yang sama? Nggak ada ya. Kalau kita lihat sih di sini nggak ada yang sama. Apakah ada yang merupakan kelipatan dari lain? Kayaknya nggak ada juga. Ini beda semua ya, nggak ada yang merupakan kelipatan. Saya nggak tahu, mungkin dengan salah satu NPM Anda bisa jadi ada yang apa namanya? Ada yang kembar gitu unsurnya, atau misalnya ada yang kelipatan dari unsur yang lain, ya kalau kayak gitu mungkin bekerjanya jadi jauh lebih singkat ya, karena kalau kayak gitu pasti tidak bebas linear gitu, jadi bukan basis. Nah, cuma dengan NPM jadi-jadian yang saya bikin di sini, ternyata dia unsur himpunannya sama dengan dimensi P2, kemudian tidak ada unsur yang sama, tidak ada unsur 0, tidak ada unsur yang merupakan kelipatan dari unsur lainnya. Jadi apa boleh buat di sini kita mesti cek apakah dia bebas linear atau dia membangun. Lebih mudah yang mana ya? Kalau saya sendiri lebih suka ngeceknya yang bebas linear sih. Tapi kalau ada yang lebih suka ngecek membangunnya itu nggak masalah ya. Nah, saya mau cek akan diperiksa apakah H-nya ini bebas linear.
Oke, berarti kita cari alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Ini bilangan-bilangan real yang memenuhi apa ya? Memenuhi alfa 1 kali X kuadrat plus X plus 1 ditambah alfa 2 kali X kuadrat plus 2X plus 3 ditambah dengan alfa 3 kali 4 sama dengan 0. Jadi alfa 1X kuadrat tambah alfa 1X ditambah alfa 1 tambah alfa 2X kuadrat tambah 2 alfa 2X tambah 3 alfa 2 tambah 4 alfa 3 sama dengan 0 kali X kuadrat, 0 kali X, dan 0 kali 1. Gitu ya. Terus gimana? Oke, kita kumpulkan yang pangkatnya sama. Jadi alfa 1 tambah alfa 2 X kuadrat ditambah alfa 1 tambah 2 alfa 2X ditambah alfa 1 tambah 3 alfa 2 tambah, ini alfanya ketinggalan ya, 4 alfa 3. 0x kuadrat, 0x, dan 0 kali 1. Mari kita pakai, sekarang apa, tuliskan SPL-nya ya. SPL-nya jadi alfa 1 plus alfa 2 sama dengan 0. Alfa 1 plus 2 alfa 2 sama dengan 0, dan alfa 1 tambah 3 alfa 2 tambah 4 alfa 3 sama dengan 0. Seperti biasa saya mau pakai matriks aja, 1 1 0, 1 2 0, dan 1 3 4 kali alfa 1 alfa 2 alfa 3 ini sama dengan 0 0 0 gitu ya. Ini kita sebut sebagai matriks A. Kita hitung determinan dari A-nya. 1 1 0, 1 2 0, dan 1 3 4. Saya mau pakai kofaktor seperti biasa. Saya ambil kolom ketiga. Tandanya apa ya ini? Plus minus kan ya? Berarti 0 tambah 0 ditambah dengan 4 kali 1 1 1 2. Jadi 4 kali 2 kurang 1. Oke, karena determinan A-nya sama dengan 4, ini tidak sama dengan 0, SPL ini, saya sebut SPL bintang ini, SPL, sebentar, ini harusnya bintang 2, bintang 1, ini bintang 2 ya. SPL bintang 2, SPL homogen. SPL homogen yang ada di bintang 2 ini hanya punya solusi trivial. Artinya apa? Artinya persamaan bintang hanya dipenuhi oleh alfa 1, alfa 2, dan alfa 3 yang harus 0 semua. Akibatnya apa? Akibatnya tadi namanya himpunan apa? Himpunan H bebas linier gitu ya. Nah, terus kita pakai teorema, iya betul ya. Kita pakai teorema 2.9 ini, gitu. Karena kamu nggak mau ganti.
Terus apa? Karena P2 berdimensi 3 dan H adalah himpunan. Coba tadi nulisnya H sama dengan, oke. H sama dengan P1, P2, P3. Bebas linier. Haruslah H-nya ini basis untuk P2. Tuh, selesai. Ini menggunakan teorema 2.9. Gitu. Sebentar. Udah ada penampakan lagi di sebelah saya. Gimana untuk tugas keempat, ada pertanyaan? Bisa dipahami cara pengerjaannya? Ibu mau nanya, Ya, Evi. Ibu kalau misalnya determinan A sama dengan 0 itu nanti di kesimpulannya bergantung linear atau bukan termasuk himpunan bebas linear, Bu? Sama aja. Tidak bebas linear, itu kan bergantung linear. Gitu, Evi. Boleh mau yang mana pakai istilahnya? Boleh pakai tidak. Nah, boleh dikatakan tidak bebas linear atau bergantung linear. Iya, Bu, makasih. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada Ibu dari saya mah. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Baik, kalau tidak ada, silakan dicoba dulu soal latihannya, tugasnya, dan juga mungkin soal latihan yang ada di dalam handout ya. Handout yang sudah dibagikan sebelum kuliah dimulai. Ya, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Minggu depan kita mau bahas tentang, kayaknya kita mau loncat ke pembahasan matriks sedikit ya, tentang rank matriks. Jadi kalau kita punya matriks itu, kita bisa melihat basis dari ruang baris dan juga ruang kolomnya yang disebut sebagai, dan basis dari ruang baris dan ruang kolom itu akan memiliki dimensi yang sama yang dinamakan sebagai rank dari matriks. Seperti apa rank dari matriks dan apa itu ruang baris, ruang kolom, kita akan lihat minggu depan. Oke, saya akhiri sampai di sini kuliahnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama.